Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah Allah masih menganugerahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan yang paling utama adalah nikmat berupa kesehatan dan kesempatan, yang mana kita masih mampu dan ditakdirkan oleh Allah dapat menikmati udara yang gratis ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Alhamdulillah, kita harus senantiasa mensyukuri segala nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa diakui sebagai umatnya, sehingga kita mendapatkan syafaat serta pertolongannya di dunia ini dan kelak di akhirat atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12. Pada video yang lalu kita telah bersama-sama mempelajari tentang Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 72, yang pada intinya kita mempelajari sifat yang pertama, yaitu mujahadah an-nafas atau kontrol diri. Sedikit rangkuman atau sedikit kilas balik apa mujahadah an-nafas itu. Ya, mujahadah an-nafas itu adalah mengendalikan diri kita, ya, mengontrol diri kita dari semua perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12, yaitu berprasangka baik atau husnudzan. Mari kita belajar membaca bersama-sama Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahu adzim, shadaqallahu adzim. Marilah kita bersama-sama melihat arti dari Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Mari kita lihat asbabun nuzulnya. Diriwayatkan dari Ibnu Muzir yang bersumber dari Ibnu Jurayj bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Salman Al-Farisi yang bila selesai makan suka tidur sambil mendengkur. Pada waktu itu ada orang yang menggunjing perbuatannya, maka turunlah ayat ini yang melarang seseorang mengumpat dan menceritakan aib orang lain.
Yang kedua, Ibnu Abu Hatim mengetengahkan sebuah hadis melalui Ibnu Abu Mulaikah, menceritakan bahwa ketika penaklukan kota Mekah, Bilal langsung naik ke atas Ka'bah, kemudian mengumandangkan suara azan. Sebagian orang-orang ada yang mengatakan, apakah hamba sahaya yang hitam ini berani azan di atas Ka'bah? Sebagian dari mereka mengatakan, jika Allah murka, niscaya Dia akan mencegahnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ibnu Asakir di dalam kitab Mubahamat mengatakan, aku telah menemukan di dalam manuskrip yang ditulis oleh Ibnu Basukhwal, yang ditulisnya bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Hindun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Bani Bayadah supaya mereka mengawinkan Abu Hindun dengan seorang wanita dari kalangan mereka. Lalu mereka menjawab, wahai Rasulullah, apakah pantas bila kami menikahkan anak-anak perempuan kami dengan bekas hamba saya? Lalu turunlah ayat ini. Jadi ada dua asbabun nuzul, ya, ada dua atau tiga tadi. Ada tiga asbabun nuzul yang bisa kita pelajari dari Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena keterbatasan referensi yang saya miliki. Kemudian marilah kita mencoba mempelajari, menelaah bersama tafsir Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 terkandung larangan untuk berprasangka buruk, suudon kepada orang lain, berbuat tajasus dan hibah. Tajasus berarti mencari-cari kesalahan orang lain, dan hibah berarti menggunjing orang lain. Prasangka buruk dilarang karena prasangka buruk adalah suatu sikap atau budi pekerti yang tidak berdasar kepada fakta yang tepat, seperti tidak bijak ketika membaca berita di media yang memberitakan kejelekan orang lain. Akhir-akhir ini kita sering terjebak berita-berita hoax, ya. Apabila kita menerima pesan, kita tidak mencoba untuk menelaah atau melihat dulu, ya, apakah berita ini benar atau tidak. Kita langsung cenderung meng-share-nya tanpa mencoba mencari kebenaran di balik berita atau pesan yang kita terima, ya. Akhirnya kita tergiring, ya, pada pemberitaan yang jelek, padahal belum tentu itu semua benar terjadi. Padahal kita diingatkan untuk menjauhi prasangka buruk dan mencari-cari kesalahan orang lain. Sebaliknya kita diperintahkan untuk menyibukkan dengan mencari kesalahan dan keburukan kita sendiri, agar kita dapat berintrospeksi diri terhadap kekurangan kita. Kalau saya tidak salah, sahabat Umar pernah berkata, hasibu qabla an tuhasabu, hisablah dirimu sebelum engkau dihisab. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya, lihatlah dirimu, ya, hisablah dirimu sebelum engkau dihisab oleh Allah. Nilailah dirimu sebelum engkau menilai orang lain. Tentu saja kita agar dapat memperbaiki kekurangan dan kesalahan kita. Rasulullah pernah bersabda, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, anil a'raji qala Abu Hurairah ya'thuru 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadhanna fa inna dhanna aqdabul hadithi wala tajassasu wala tabaghadu wa kunu ihwana. Dari Al-A'raj ia berkata, Abu Hurairah berkata,
Satu warisan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, jauhilah oleh kalian prasangka, sebab prasangka itu adalah ungkapan yang paling dusta, dan janganlah kalian mencari-cari aib orang lain, jangan pula saling menebar kebencian, dan jadilah orang-orang yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apa itu ghibah. Sebagaimana dalam hadis berikut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala adadaruna malahibatu qalu Allahu rasuluhu a'lamu qala dzikruka ahaka bima ya'rahu waqila afara'aita in kana fi ahi ma aqulu qala in kana fihi ma taqulu faqad hatabatahu wa illam yakum fihi ma taqulu faqad bahattahu. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian apakah ghibah itu? Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, yaitu engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, bagaimanakah pendapat Anda jika itu memang benar ada padanya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kalau memang sebenarnya begitu, berarti engkau telah menggibahinya. Tapi jika apa yang kau sebutkan tidak benar, maka berarti engkau telah berdusta atasnya. Hadis riwayat Muslim. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari sifat atau perilaku selalu ghibah. Marilah kita mencoba untuk menghindari sifat tajasus atau mencari-cari kesalahan orang lain. Hadis tersebut menjelaskan bahwa ghibah adalah menyebut orang lain yang tidak hadir di hadapan menyebutnya dengan sesuatu yang tidak disenanginya. Dan dapat juga dikatakan bahwa ghibah adalah membicarakan dan menyebutkan kejelekan orang tersebut. Tentu tidak ada satu orang pun yang senang dibicarakan oleh orang lain. Orang yang melakukan ghibah tidak berniat untuk mencari kebenaran, tapi hanya untuk sekedar melampiaskan dan memuaskan hawa nafsunya, untuk membicarakan kejelekan orang lain dengan maksud mempermalukan seseorang di depan orang lain. Dan seseorang yang melakukan ghibah berarti memiliki sifat takabur, merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Di antara penyebab utama berprasangka buruk, mencari-cari kesalahan orang lain dan berghibah adalah adanya kebencian atau sakit hati terhadap orang tertentu. Oleh karena itu perilaku ini harus dijauhi, karena walaupun kejelekan tersebut memang sebuah kenyataan, tetapi hal ini sangat berbahaya dan bisa menjadi fitnah. Fitnah adalah menyampaikan berita palsu atau hoax atau berita salah tidak sesuai dengan kenyataan. Perbuatan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Oleh karena itu fitnah merupakan perbuatan keji yang harus dijauhi. Akibat buruk fitnah diantaranya adalah mencoreng nama baik seseorang dan menyebabkan perpecahan satu sama lain. Bahkan akibat buruk fitnah sangat sulit untuk dibenahi. Jika berita bohong sudah terlanjur tersebar, sangat sulit mencabutnya. Seorang yang sudah terlanjur membaca berita bohong belum tentu membaca ralat beritanya. Pada ralat beritanya ini dimaksudkan untuk meneruskan berita bohong tersebut. Penyebab fitnah biasanya terjadi karena beberapa hal, di antaranya adalah tidak melakukan pengecekan kebenaran berita atau tabayun, dan adanya kebencian kepada seseorang. Jadi pada dasarnya ghibah dan fitnah memiliki perbedaan, yaitu ghibah menyampaikan keburukan orang lain, dan keburukan tersebut memang adalah sebuah kenyataan. Akan tapi fitnah menyampaikan data atau berita palsu dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Keduanya merupakan perilaku tercela yang harus kita jauhi bersama.
Perbuatan buruk sangka, mencari-cari kesalahan orang lain, dan menggunjing dalam kehidupan sehari-hari sulit kita hindari. Karena adanya penyakit hati dalam diri kita, oleh karena itu kita diperintahkan untuk mampu mengontrol diri kita, bermujahadah an-nafs dari perbuatan dosa, yaitu mengontrol diri kita agar mencegah hawa nafsu untuk berprasangka buruk terhadap orang lain, agar kita tidak selalu mencari-cari kesalahan orang lain dan kita tidak menggunjing orang lain. Hawa nafsu memiliki kecenderungan untuk mencari berbagai macam kesenangan dengan tidak memperdulikan aturan agama. Jika kita menuruti hawa nafsu, sesungguhnya kita telah tertawan dan diperbudak oleh hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu merupakan jihad yang paling besar, seperti yang saya sampaikan di video yang pertama. Bukankah menghindari sesuatu yang kita senangi jauh lebih berat daripada menghindari sesuatu yang kita benci? Selain kontrol diri, seorang muslim hendaknya berprasangka baik, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, diri sendiri dan kepada sama manusia. Husnudzon ada beberapa hal, ya. Yang pertama, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik kepada Allah. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat maha sempurna, maha kuasa atas segala sesuatu, maha pengasih dan penyayang kepada semua ciptaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." An Abi Hurairah radhiyallahu an, qala anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, yaqulullahu ta'ala anna 'inda dzanni 'abdi bi wa anna ma'ahu idza dzakarani wa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku, aku bersamanya ketika mengingatku. Jika ia mengingatku saat sendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, atau kumpulan para malaikat. Muttafaqun alaih. Berdasarkan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa jika seorang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan berprasangka baik kepadanya. Mengapa seorang muslim wajib berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Dikarenakan ada keterbatasan pada manusia. Manusia hanya mengetahui segala sesuatu yang tersurat dari yang nampak secara realita. Sementara yang tersirat dari rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak memiliki pengetahuan sekalipun di dalamnya. Untuk itu manusia harus berprasangka baik, karena boleh jadi hasil pilihan yang diperoleh dari hasil analisis pikirannya dianggap baik, justru sesungguhnya berakibat buruk, atau sebaliknya yang dianggap buruk sesungguhnya merupakan hal yang baik baginya. Husnudzon kepada Allah antara lain, yang pertama, husnudzon dalam bertakwa kepada Allah. Bertakwa pada Allah artinya melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Husnudzon dalam bertakwa pada Allah artinya meyakini bahwa semua perintah Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan manusia itu sendiri. Begitu juga semua larangannya pasti akan berakibat buruk apabila dilanggar. Misalnya larangan Allah, ya, berupa minuman-minuman keras. Apabila kita minum minuman keras, ya, itu akan merusak diri kita sendiri. Suatu yang diharamkan oleh Allah akan berakibat buruk pada diri kita. Suatu yang dihalalkan atau suatu yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, maka itu akan sangat bermanfaat pada diri kita. Yang kedua, husnudzon dalam berdoa. Berdoa merupakan permohonan atas segala yang diinginkan seseorang. Seorang muslim yang memahami husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa akan yakin bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah.
Namun bila belum dikabulkan, maka ia akan berpikir inilah yang terbaik dan ia menerimanya dengan penuh keikhlasan. Husnudzon yang ketiga dalam berikhtiar dan bertawakal. Ikhtiar merupakan usaha yang dilakukan oleh seorang untuk mendapatkan hal yang dicita-citakan. Dalam berikhtiar, sikap husnudzon kepada Allah harus dikembangkan karena tidak semua ikhtiar yang dilakukan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam berikhtiar harus selalu digandengkan dengan sikap tawakal yang menyerahkan ikhtiarnya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sehingga ketika ikhtiarnya berhasil, maka ia akan bersyukur, dan ketika gagal, ia akan bersabar dengan tidak berputus asa. Yang pertama tadi adalah husnudzon kepada Allah. Bagian yang kedua adalah husnudzon kepada orang lain. Husnudzon kepada orang lain adalah memiliki arti seluruh ucapan, sikap, dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang akan diterima apa adanya tanpa diiringi oleh prasangka atau dugaan-dugaan yang bersifat negatif. Mengembangkan sikap husnudzon kepada orang lain dapat dilakukan dengan cara berusaha untuk melihat kebaikan orang lain dan mengakuinya dengan jujur atas segala kelebihan yang dimilikinya. Sebaliknya, berusahalah untuk melupakan segala keburukan orang lain yang pernah dilakukan kepada kita. Begitu juga berusahalah untuk mengingat keburukan yang pernah kita lakukan kepada orang, dan berusahalah untuk tidak mengulanginya kembali. Sebaliknya, berusahalah untuk mengingat kebaikan yang pernah orang lakukan untuk kita. Sebagai muslim juga harus hidup berdampingan dengan sama muslim yang lain serta menghormati hak dan kewajibannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sejati adalah orang yang dengan muslim lainnya selamat dari bahaya lisan dan tangannya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis tersebut menjelaskan seorang muslim harus menjaga lisannya, ucapan kepada orang lain terutama sama muslim harus lemah lembut dan tidak mengandung kebohongan guna menghindari buruk sangka terhadap seseorang. Islam mengajarkan melakukan tabayun bila mendapatkan informasi negatif tentang seseorang. Islam sangat melarang umatnya untuk secara gegabah mempercayai apabila merespon negatif sebuah informasi tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar informasi yang didengar tidak menimbulkan prasangka buruk yang berakibat buruk pada orang yang diberitakan. Muslim sejati selalu menjaga lisannya sebagai bentuk husnudzon kepada orang lain. Husnudzon yang ketiga, husnudzon kepada diri sendiri. Seseorang yang berprasangka baik kepada dirinya sendiri akan menyadari bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, seharusnya manusia senantiasa mensyukuri yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak perlu merasa rendah diri di hadapan orang lain. Boleh jadi kekurangan yang dimiliki oleh seseorang itu adalah kelebihan yang dimiliki orang lain. Boleh jadi kekurangan yang dimiliki seseorang justru itulah kelebihan yang dimilikinya. Dengan menyadari kelebihan yang ada pada dirinya, maka akan timbul sikap penuh harapan, semangat, tidak mudah putus asa ketika menghadapi tantangan hidup, bahkan bersikap optimis, kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja mawas, dan kerja tuntas. Dengan menyadari kekurangan pada dirinya, maka berusaha untuk memperbaikinya dan menjadikan sebagai sebuah kekuatan. Seorang akan mendapatkan hikmah dari perilaku kontrol diri dan berprasangka baik atau berhusnudzon. Di antara hikmahnya adalah meningkatkan sifat sabar.
ya, tidak cepat memberikan reaksi terhadap permasalahan yang timbul, dapat mencegah perilaku buruk atau negatif dari seseorang, mendapatkan penilaian yang positif di lingkungan. Terbinanya hubungan baik dan dalam interaksi sosial dengan sesama. Sedangkan hikmah, perilaku berprasangka baik atau husnudzon di antaranya senantiasa bersikap optimis dalam menghadapi kehidupan, terbentuknya sifat percaya diri dalam diri seseorang, gigih, ulet, tangguh dalam melakukan ikhtiarnya sehingga tidak mudah putus asa ketika menghadapi kegagalan, ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, karena tugas manusia hanya berusaha dan yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari sini yang bisa kita pelajari bersama dalam video kali ini, apabila ada kesalahan tutur kata, pembacaan ayat Al-Quran maupun nanti saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin tambahan dari saya, ya. Jadi dalam pelajaran kita kali ini kita harus memiliki sifat husnudzon, ya, berprasangka baik kepada orang lain. Janganlah kita menjadi muslim, ya, yang selalu memiliki prasangka buruk terhadap orang lain. Misalnya ada orang, misalnya ketika kita sholat dan kita melihat ada orang sholat yang mungkin, ya, dari segi pakaiannya, dari segi ucapannya, ya, ada kesalahan atau ada kekurangan, janganlah kita langsung menghukuminya. Dia lebih rendah daripada kita, ya, kita hindari sifat tersebut. Kita harus selalu menjaga hati kita untuk senantiasa bersih. Dan janganlah kita memiliki sifat tajasus, ya, yaitu suka mencari-cari kesalahan orang lain. Kita selalu mencari berita-berita yang jelek, ya. Apabila diibaratkan itu seperti seekor lalat, janganlah kita menjadi lalat. Kenapa? Karena lalat itu hanya mau menghinggapi sesuatu yang kotor, Allah tidak mau menghinggapi sesuatu yang suci atau sesuatu yang baik. Maka apabila perilaku kita seperti lalat, maka na'udzubillah, semua na'udzubillah min dzalik, dalam hati kita tidak akan pernah memancarkan cahaya kebaikan. Yang ada pada diri kita hanyalah sifat iri, dengki, ya, atas nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Janganlah kita selalu menggunjing, menghibah keburukan orang lain. Hibah ini adalah suatu yang sangat-sangat berat, ya. Sebab apapun yang kita lihat, apabila itu tidak cocok, langsung kita mengutarakan atau kita menggunjing, menghibah, mengupas, ya, sampai tuntas, sampai ke akar-akarnya keburukan orang tersebut, ya. Jadi orang tersebut sangat-sangat memiliki perilaku yang buruk, ya. Apabila diibaratkan hewan, yaitu ibarat lalat. Apabila kita ingin menjadi orang baik, maka kita bisa mengambil ibrah, kita bisa mengambil pelajaran dari tawon. Tawon itu apa ya? Lebah. Saya lupa. Lebah. Kita bisa mengambil pelajaran dari lebah. Lebah itu hanya mengambil, ya, hanya menghinggapi sesuatu yang baik, sesuatu yang suci. Ya, apa yang dihasilkan lebah? Madu. Madu itu menjadi obat, ya. Jadi pada intinya seperti dalam video saya yang pertama, ya, berhati-hatilah menjaga hati kita, karena hati itu adalah cerminan diri, cerminan perilaku, ya, dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Pada kali ini saya benar-benar berpesan, semoga kita semua mampu. Semoga kita semua mampu, ya, menjadi seperti yang telah digariskan oleh Allah, ya. Kita bisa meneladani sifat-sifat Rasulullah. Rasulullah tidak pernah mencari-cari kesalahan orang lain,
tidak pernah menghibah, tidak pernah berhusnudon kepada orang lain. Ya, jadi marilah kita berusaha untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.